Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Hadi Ramadan dari kelas 11 D2, absen 13. Di sini saya akan menunjukkan video proses pembuatan batik dengan teknik cap dari awal hingga akhir. Oke, tidak perlu lama-lama, selamat menyaksikan. Langkah yang pertama yaitu adalah mencetak motif pada kain putih polos menggunakan alat berupa canting cap yang terbuat dari tembaga, mirip stempel berukuran besar. Langkah yang kedua adalah membilas kain batik menggunakan air mengalir sebanyak 3 kali. Lalu kain didiamkan beberapa menit sebelum memasuki proses pemberian cairan naptol. Langkah yang ketiga yaitu adalah pemberian cairan naptol. Setelah kain didiamkan beberapa menit, kain dimasukkan ke dalam tempat yang sudah berisikan cairan naptol. Kain ditekan-tekan dan dibuka-buka agar cairan naptol mencampur merata pada kain. Tujuan menggunakan naptol adalah untuk menghilangkan lilin yang menutupi motif batik yang telah digambar, sehingga motif batik dapat terlihat jelas dan siap untuk diwarnai atau diproses lebih lanjut. Langkah yang keempat yaitu adalah pemberian cairan garam basel. Kain dimasukkan ke dalam tempat yang berbeda. Kain dimasukkan ke dalam tempat yang sudah berisikan larutan garam basel. Tujuan dari pemberian garam basel adalah untuk menetralkan pH kain batik dan menghilangkan asam yang mungkin ada pada kain batik, sehingga kain batik menjadi netral dan siap untuk proses pewarnaan. Langkah yang kelima yaitu adalah proses ngelorot. Tujuan dari proses ngelorot adalah untuk menghilangkan lilin yang menutupi motif batik, sehingga motif batik dapat terlihat jelas dan siap untuk diwarnai atau diproses lebih lanjut. Dan inilah hasil kain yang sudah melalui proses ngelorot. Hasil dari proses ngelorot adalah kain batik yang bersih dari lilin, sehingga motif batik yang sebelumnya tertutup lilin kini menjadi terlihat jelas dan siap untuk diwarnai atau diproses lebih lanjut. Langkah yang keenam yaitu adalah membilas kain batik sebelum masuk ke proses pewarnaan. Tujuan membilas kain batik sebelum masuk ke proses pewarnaan adalah untuk menghilangkan kotoran, debu, atau residu lainnya yang mungkin ada pada kain, sehingga warna dapat meresap dengan baik dan rata pada kain batik. Langkah yang ketujuh adalah proses pewarnaan pada kain batik. Setelah kain dibilas, kain dimasukkan ke dalam tempat yang sudah berisikan larutan warna. Tujuan dari proses pewarnaan adalah untuk memberikan warna pada kain batik, sehingga motif batik menjadi lebih indah dan menarik. Proses pewarnaan juga dapat meningkatkan nilai estetika dan nilai jual kain batik. Yang ke-8 adalah proses penjemuran pada kain batik. Setelah kain melalui proses pewarnaan, kain dijemur di bawah terik sinar matahari dan dibolak-balik agar warna yang dihasilkan dapat kering secara maksimal. Langkah yang
ke-9 yaitu adalah proses fiksasi. Kain dimasukkan ke dalam tempat yang sudah berisikan antara larutan air aki dan nitrat. Tujuan dari proses fiksasi adalah untuk mengikat warna pada kain batik sehingga warna tidak melunur atau pudar saat dicuci atau terkena sinar matahari. Fiksasi membantu menjaga kestabilan warna dan membuat kain batik lebih awet. Langkah yang ke-10 yaitu adalah proses membilas kain batik setelah melalui proses fiksasi. Tujuan membilas kain batik setelah melalui proses fiksasi adalah untuk menghilangkan sisa-sisa bahan kimia fiksasi yang tidak terikat pada kain, sehingga kain batik menjadi bersih dan aman untuk digunakan. Langkah yang ke-11 yaitu adalah pemerasan pada kain batik. Setelah kain dibilas, kain diperas hingga kadar air berkurang. Setelah kain diperas, kain dijemur dan dibolak-balik agar warna yang dihasilkan dapat kering secara merata. Dan inilah hasil kain setelah melalui proses tahap fiksasi. Itulah video proses pembuatan batik dengan teknik cap. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi